senantiasa Tuhan. Kami semua umat-Mu yang ada di tempat ini memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami, Engkau Juru Selamat kami. Engkau Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada di sini Tuhan untuk memberkati kami, untuk merawat kami, untuk memulihkan hidup kami, untuk berkarya dan bekerja di dalam hidup kami, membawa kebaikan, mengubah seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, bekerjalah terus, nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tidak ada satupun yang Kau lewatkan pada hari ini. Semua kami dijaga Tuhan, semua kami dilawat oleh Tuhan, semua kami dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Dan saat ini kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Bapa di surga, Kau pimpin kami, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Karena hamba percaya dia kehendak-Mu bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah kerinduan Tuhan bagi kami. Sebab itu bukalah mata rohani kami, berikan kami pengertian, sehingga firman Tuhan yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh mengubah kami, memperbaiki kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Bapa, kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus, pakailah hamba dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan kami tolak segala pekerjaan iblis, pekerjaan roh jahat, kuasa kegelapan, yang tidak berkuasa di tempat ini. Kami usir, kami perintahkan pergi dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Syukur Tuhan, darah Yesus menebus kami, menyisikan hati dan pikiran kami, hati kami dan kami yang seluruh firman Allah ditaburkan dan menghasilkan buah 100 kali lipat ganda. Dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Semua kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, dan amin. Kita berikan doa tepuk tangan di Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat semua Tuhan membawa kita sudah melayani. Tuhan memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Salam kemenangan iman. Apa kabar kita semua? Haleluya, haleluya. Kita percaya karena Tuhan Yesus baik, saudaraku, kita akan melihat perbuatan-perbuatan baiknya juga dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saya percaya kita tidak akan pernah kehabisan ya hal-hal yang baik yang akan dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Terus menerus ya saudaraku, perbuatan-perbuatan baik Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Itulah sukacita kita, itulah kuat kita saudaraku, hidup di dalam Tuhan, mengikut Tuhan, bahkan melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, dalam nama Yesus, ya saya akan sampaikan firman Tuhan kepada kita. Firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita ialah tentunya ini adalah kehendak Tuhan, bahkan kerinduan Tuhan terhadap kita. Amin. Ya, yaitu saudaraku, supaya kita penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin. Haleluya. Tuhan mau supaya kita selalu saudaraku penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Dan Tuhan sendiri mengutus rohnya saudaraku ya adalah untuk semua orang, bukan hanya untuk sebagian orang, tapi Roh Kudus diberikan kepada semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata supaya kita boleh ya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita baca Efesus pasal yang ke-5 ayat 18. Bahkan sampai ayat 21 kita baca. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 sampai 21 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya, ayat yang ke-18 sampai 1.
Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Ya. Jadi Tuhan berkata di sini, saudaraku, yang pertama dikatakan hendaklah kamu penuh dengan roh, jangan mabuk oleh anggur. Ya, tidak ada lagi di sini yang mabuk anggur. Amin. Amin. Haleluya. Tenggen. Haleluya. Tidak ada lagi yang mau tenggen di sini. Amin. Amin. Nah, karena firman Tuhan juga berkata, pemabuk tidak masuk surga. Jadi, ya saudaraku dalam nama Yesus, ya bertobat kita kalau masih ada yang mau tinggi. Tidak ada lagi ya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku dalam tapi Tuhan berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, penuh dengan Roh Kudus. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, dalam bahasa aslinya sebenarnya ini dikatakan senantiasa penuh dengan roh. Senantiasa hidup di dalam roh, saudaraku. Ya, terus menerus ya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya. Karena dengan penuh dengan Roh Kudus, saudaraku, maka akan membawa kita bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Dan juga dikatakan akan mengalami perubahan hidup dan menghasilkan buah. Sama seperti firman Tuhan yang lalu kita sudah belajar, saudaraku, bahwa kita ya Tuhan tetapkan untuk menghasilkan buah. Ya. Dan kalau kita mau menghasilkan buah, maka kita perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jangan alergi dengan Roh Kudus. Haleluya. Jangan kita menolak Roh Kudus, karena ini adalah merupakan rencana Tuhan. Nanti akan kita lihat bahwa ini adalah ya nubuatan Tuhan, bahwa Dia akan memberikan rohnya kepada semua manusia. Nah, jadi kalau itu adalah ya rencana Tuhan, maka kita harus menerimanya. Sama seperti Yesus lahir ke dunia ini adalah merupakan rencana Tuhan. Bahkan jauh-jauh, saudaraku, setelah ya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah langsung berbicara tentang kedatangan Mesias, kedatangan Yesus. Dalam Kejadian 3:15, bahwa disitu dikatakan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Siapakah keturunan perempuan itu yang bisa meremukkan kepala si iblis? Kalau kita lihat sejarah perjalanan manusia, tidak ada yang bisa mengalahkan iblis. Tidak ada yang bisa, saudaraku, yang menaklukkan ya meremukkan kepalanya iblis. Ya, semua manusia hampir dikalahkan oleh setan terus. Ya, terbukti manusia bertambah-tambah jahat. Jadi kapankah, saudaraku, keturunan perempuan itu meremukkan kepala iblis? Adalah ketika Yesus lahir di dunia ini, saudaraku, dan yang selanjutnya tentunya sampai mati di kayu salib. Amin. Jadi artinya sudah jauh, ya saudaraku, Tuhan sudah berbicara akan kedatangan Tuhan. Bahkan sebelum Yesus lahir, ya Yesaya juga menubuatkan, saudaraku, 700 tahun kemudian, ya bahwa Yesus akan lahir, saudaraku, dalam nama Yesus. Jadi semuanya adalah rencana Tuhan bagi kita. Sehingga apa? Kalau itu adalah rencana Tuhan, di mana Tuhan memberikan, saudaraku, Yesus kepada kita, mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, saudaraku, maka kita sebagai umat Tuhan, saudaraku, percaya kepadanya, menerimanya, saudaraku. Amin. Jadi semua rencana Tuhan yang dirancangkan Tuhan kepada kita harus kita terima. Nah, saudaraku, dalam dan Roh Kudus juga, saudaraku, sudah dinubuatkan akan diberikan Tuhan kepada manusia. Itu sebabnya, saudara, kita juga harus menerimanya. Katakan sama-sama, saya menerima Roh Kudus. Saya menerima Roh Kudus. Jadi jangan alergi, jangan takut, saudaraku. Ya, dengan perkara ya rohani, dengan perkara Roh Kudus, saudaraku. Ya, haleluya.
Karena ada orang sebenarnya ketika dibicarakan tentang Roh Kudus ada yang takut, ada yang bagaimana saudaraku. Ya, tetapi ini adalah merupakan rancangan Tuhan kepada manusia, kehendak Tuhan kepada manusia. Jadi kita sebagai manusia terlebih sudah percaya Yesus, jangan pernah menolak rencana Tuhan dalam hidup kita. Sebab kalau Tuhan merencanakan sesuatu, itu berarti adalah untuk kebaikan kita, saudaraku, dalam nama Yesus. Jadi kalau dikatakan tadi, hendaklah kamu penuh dengan Roh, maka itu adalah ya rencana Tuhan, saudaraku, yang diinginkan Tuhan jadi dalam hidup kita. Yang dikatakan tadi, dengan penuh Roh Kudus, maka kita akan ya bertumbuh di dalam Tuhan, mengalami perubahan hidup dan menghasilkan buah roh atau karakter ilahi dalam hidup kita. Dengan Roh Kudus kita bisa berubah, kita bisa memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4, demikian firman Tuhan. 2 Petrus 1. Petrus 1 ayat 3 dikatakan demikian, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, jadi karena kuasa ilahinya, karena rohnya, saudaraku, di dalam kita, saudaraku, maka kita bisa berubah, maka kita bisa bertumbuh dalam Tuhan, saudaraku. Karakter kita bertumbuh, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Berubah hidup kita, saudaraku. Itulah pentingnya dikatakan tadi, hendaklah kamu penuh dengan roh, hendaklah kamu senantiasa. Ya, saya baca dalam bahasa aslinya, katanya, saya tidak tahu bahasa aslinya, tapi saya baca cerita, apa namanya saya katakannya, tafsiran begitulah ya. Haleluya. Bahwa dikatakan di sini hendaklah kamu penuh roh, ya itu artinya senantiasa, bahkan berkali-kali. Biarlah kamu berkali-kali penuh dengan roh. Ya itu artinya, saudaraku, dalam nama Yesus. Jadi artinya Tuhan mau supaya kita senantiasa penuh dengan roh. Karena dengan demikian kita akan bertumbuh dalam Tuhan, kita akan ya berubah, saudaraku, dan bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Amin. Karena kuasa ilahinya tadi kata firman Tuhan, Ia telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Dengan jalan demikian Ia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, sehingga dikatakan kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Bisa, saudaraku. Sebabnya kita disebut manusia Allah. Amin. Amin, saudaraku. Haleluya. Dan saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus dikatakan di sini, ya oleh karena kita penuh dengan roh, maka akibatnya, saudaraku, dikatakan ayat selanjutnya dari Efesus tadi, saudaraku, maka dikatakan perkataan kita ya pasti berubah. Ya. Amin, saudaraku. Amin. Ya, perkataan kita ya pasti berubah. Akan berubah. Efesus pasal 5 tadi. Haleluya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-21 dikatakan, karena kamu ya, ayat yang ke-21 ayat 19 ya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini adalah akibat ataupun berkat daripada penuh dengan roh. Maka perkataannya akan berubah, saudaraku. Memiliki perkataan-perkataan mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani. Memiliki nyanyian rohani dalam hidupnya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus suka bernyanyi untuk Tuhan. Dikatakan di situ tadi, bernyanyilah, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, haleluya. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ada nyanyian rohani dalam hidupnya.
nyanyiannya mulai berubah. Amin. Amin. Bukan lagi nyanyian-nyanyian lama. Ya, bahkan saya percaya kalau kita senantiasa penuh dengan Roh Kudus, kita tidak lagi, saudaraku, menyukai nyanyian-nyanyian yang bukan nyanyian untuk Tuhan. Amin. Kata-katanya, pujiannya, nyanyiannya, saudaraku, adalah ya rohani. Ya. Suka memuji Tuhan, suka bernyanyi untuk Tuhan. Itulah orang yang penuh dengan Roh. Amin. Perkataannya berubah. Haleluya. Demikian juga orang yang penuh dengan Roh Kudus akan suka mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak gampang mengeluh, tidak gampang menyerah, hidup di dalam iman dan selalu optimis. Amin. Itu orang yang penuh dengan Roh. Ya, dia tidak akan gampang menyerah terhadap semua masalah, terhadap semua tantangan yang dihadapi, saudaraku. Ya. Maka dia menjadi orang yang berani terhadap tantangan, aniaya sekalipun. Ya. Kita melihat, saudaraku, ketika Petrus, ya sebelum dia menerima Roh Kudus dari kasih, maka mereka, ya salah satu katakanlah Petrus, saudaraku, menyangkal Tuhan Yesus. Ya. Dia tidak berani menghadapi aniaya. Dia pikir kalau nanti aku kenal dia atau bahkan aku pengikut dia, jangan-jangan aku diperlakukan seperti Yesus itu. Ya, begitu mungkin pikirannya. Dia tidak berani, dia takut menghadapi tantangannya, saudara. Akhirnya dia sangkal Yesus. Tapi kita lihat setelah dia penuh dengan Roh Kudus, setelah mereka menerima Roh Kudus di loteng atas itu, saudara, ya, maka kita lihat bagaimana Petrus, bahkan semua murid-murid begitu luar biasa dengan beraninya, saudaraku, menghadapi ya aniaya. Bahkan semua rasul-rasul itu, saudaraku, ya semuanya, saudaraku, ya tidak ada yang takut mati di dalam Tuhan. Bahkan sejarahnya berkata bahwa mereka itu tidak ada yang mati dengan baik-baik. Semua mati ya dianiaya, saudara. Berani, saudaraku, dalam nama Yesus. Itulah orang yang penuh dengan Roh. Amin. Haleluya. Ya, kita baca dulu Kisah Rasul pasal yang keempat. Bagaimana Petrus dan Yohanes ya penuh dengan Roh, saudaraku. Ketika tua-tua itu mengancam, saudaraku, mereka supaya mereka jangan lagi memberitakan nama Yesus itu, berhubung dengan karena mereka mengadakan mujizat, saudara kasih. Ya. Ada orang lumpuh di pintu gerbang indah. Ya. Nah, saudaraku, dan itu menjadi persoalan bagi ya tua-tua pada waktu itu. Ya. Mereka diancam, bahkan mereka disiksa kata firman Tuhan, saudaraku. Tetapi ketika mereka diancam demikian, ya, mereka dengan berani penuh dengan Roh Kudus kata firman Tuhan. Yuk, ayat 8 ya. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ya, sampai situ saja. Maka Petrus menjawab mereka dengan penuh Roh Kudus kata firman Tuhan. Ya, kalau kami ditanya dengan kuasa manakah kami melakukan itu, maka ketahuilah oleh kamu sekalian, oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu. Ya, dia berani, saudaraku, dalam nama Yesus. Amin. Tadi kita pembacaan Alkitab kita, saudaraku, dari Perjanjian Lama tadi apa? Mika ya. Ya. Dikatakan di sana bahwa, saudaraku, dia penuh ya oleh karena Roh, saudaraku, penuh dengan Roh sehingga dia bisa memberitahukan kesalahan orang Israel. Jadi tidak takut menunjukkan kesalahannya begitu. Ya.
Ayat berapa kita lihat? 8. Ayat 8. Mika berapa? Mika 3 ayat 8. Yuk, kita baca sama-sama. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Jadi saudara dalam nama Tuhan Yesus, untuk memberitakan ataupun memberitahukan dosanya, memberitahukan kesalahannya, saudaraku, memang diperlukan roh Tuhan. Itu sebabnya kadang-kadang kalau ada kekalahan batuan, kalau Tuhan, saudaraku, menyatakan kesalahan orang lain, bukannya jadi bertobat itu orang, tapi justru tersinggung. Ya. Tapi Mika berkata, ya aku dikatakan tadi, ya tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, penuh dengan roh Tuhan, penuh dengan keadilan dan perkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya. Ya. Diperlukan saudaraku Roh Kudus untuk menyatakan kesalahan orang lain. Jangan-jangan nanti ketika kita tanpa roh kita memberitahukan kesalahannya, saudaraku, kita diserangnya, saudaraku. Jadi perlu Roh Kudus untuk menegur kesalahan orang lain. Amin. Ya, Mika berkata demikian. Kalau Yesus tidak begitu, dikatakan dalam Lukas pasal yang ke 4 ayat 18. Haleluya. Ini kata dia, saudaraku. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kalau Mika tadi berkata, roh Tuhan ada padaku untuk memberitahukan kesalahanmu, untuk memberitahukan dosamu. Kadang-kadang kalau Roh Kudus tampil untuk memberitahukan kesalahan kita, untuk menyatakan kekurangan kita, saudaraku, jangan kita sakit hati, jangan tersinggung. Amin. Ada waktunya saudaraku, Roh Tuhan juga memberitakan kepada kita, dikatakan kabar baik, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jadi saudaraku, dalam apapun yang dinyatakan oleh Roh Kudus kepada kita, saudaraku, mari kita terima dengan sukacita. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, dalam nama Yesus, penuh dengan Roh Kudus, kita akan tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak gampang mengeluh, tidak gampang menyerah, hidup dalam iman dan selalu percaya, selalu optimis dalam hidup ini. Pasti akan terjadi hal yang baik. Itu orang yang penuh dengan roh. Dan di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti ini, memang kita sangat membutuhkan penuh dengan roh. Itu sebabnya kata firman Tuhan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Di zaman-zaman terakhir ini kita perlu penuh dengan roh, saudaraku. Supaya apa? Keadaan-keadaan ini tidak membuat kita jadi tawar hati. Keadaan-keadaan yang kita akan terjadi hari-hari ini tidak membuat kita, saudaraku, lemah, tidak membuat kita pesimis, tapi membuat kita boleh tetap punya harapan di dalam Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, bahkan tetap menyala-nyala dalam mengikut Tuhan. Walaupun ada persoalan, walaupun ada tantangan, walaupun ada mungkin hal-hal yang kita doakan tapi belum terjawab, saudaraku, itu tidak membuat kita berhenti untuk mengikut Tuhan, saudara kasih. Amin. Haleluya. Makanya kata Tuhan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Biarlah kita semua jemaat Tuhan di tempat ini selalu penuh dengan roh. Amin. Orang yang penuh dengan roh juga dikatakan pasti rendah hati dan tidak sombong, merendahkan diri seorang kepada yang lain, tidak menganggap dirinya lebih hebat daripada yang lain. Amin. Itu artinya merendahkan diri, bukan berarti rendah diri, bukan. Selalu menganggap, atau katakanlah tidak menganggap diri kita, walaupun memang faktanya membuktikan bahwa kita itu lebih baik daripada dia, walaupun seperti itu, tapi kita tidak
melakukan yang seperti itu. Amin. Walaupun tahunya kita lebih pintar daripada dia, tapi tidak menganggap dia lebih rendah. Ya, itulah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Rendah hati. Haleluya. Haleluya. Iya, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan juga mau hari-hari ini kita semua menjadi orang yang rendah hati, bukan sombong. Lebih menanti kedatangan Tuhan, saudaraku. Jangan pula membangun kesombongan diri, saudaraku. Tapi waktunya kita juga menjadi orang-orang yang rendah hati. Amin. Satu dengan yang lain, katakan firman Tuhan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, kata firman Tuhan. Ya, bukan merendahkan diri kita. Ya, aku ini nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, segala macam. Bukan, maksudnya ya tidak sombong, tidak menganggap orang lain itu ya lebih rendah daripada kita. Itulah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Ya, kita bisa berubah, saudaraku. Ya, baik perkataan kita, baik juga sikap-sikap kita, saudaraku, akan berubah. Termasuk kita akan menjadi orang yang rendah hati. Dan itu sebabnya Tuhan berkata, sekali saya katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ya. Yang kedua, saudaraku, penuh dengan Roh Kudus adalah jaminan kita bisa mengalami kuasa Tuhan. Amin. Pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak menjadi penonton, tetapi Allah suka kita boleh mengalaminya sendiri. Sehingga mujizat yang dialami orang lain, ya saudaraku, tidak untuk mereka sendiri saja, tetapi mujizat itu juga untuk kita. Haleluya. Pertolongan yang dialami oleh orang lain bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk kita. Amin. Ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ada mujizat Tuhan yang boleh kita alami. Untuk itulah dikatakan firman Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada kita, diberikan kepada manusia. Puji Tuhan, Roh Kudus diberikan bukan hanya untuk satu orang, bukan hanya untuk satu bangsa atau satu jabatan, saudara, tapi Roh Kudus justru diberikan kepada semua orang tanpa memandang ya posisi, tanpa memandang ya dia siapa, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena memang Tuhan mengasihi semua manusia, dan Tuhan mau, saudaraku, semua manusia boleh mengalami kuasanya. Tuhan mau semua manusia boleh tahu bahwa dia ada Tuhan yang baik, dia Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Sehingga ya kalau orang lain mengalami mujizat, katakanlah kesembuhan dari segala penyakitnya, saudaraku, maka itu juga boleh dialami siapapun, ya termasuk kita yang ada di sini. Amin. Dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 30, demikian kata firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hamba laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Amin. Nah, saudaraku, dalam Namis ini saya katakan tadi, rencana Tuhan bagi semua manusia. Ya. Ini adalah rencana Tuhan bagi kita, saudaraku. Dia mau semua manusia yang penuh dengan Roh, menerima kuasa Roh Kudus. Ya. Dia berkata, aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, sehingga anak-anak laki-laki dan perempuan akan berubah, mengalami lawatan Tuhan. Ada istilah penyataan Roh, panerosis, penyataan Roh. Ya, ada penyataan Roh. Setiap kita dikatakan mendapat penyataan Roh. Semua kita bisa mendapat penyataan Roh, penyataan kuasa Tuhan. Bagaimana menolong kita, bagaimana mengubah, termasuk mengubah hidup kita, saudaraku. Ya, bagaimana dia bisa, ya, kita boleh mengalami mujizat dalam kehidupan kita, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita semua boleh memiliki penyataan Roh. Kepada tiap-tiap orang Allah memberikan, dikatakan, penyataan Roh. Ya, dalam 1 Korintus, ya, coba kita lihat dulu. Satu Korintus Haleluya. Tolong dibantu.
penyataan roh. 1 Korintus 12 ayat 7. Yuk, kita baca sama-sama 1 dari ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Amin. Jadi kepada tiap-tiap orang, kepada kita yang ada di sini, Tuhan yang mengaruniakan penyataan roh. Ya. Jadi kita semua bisa mengalami penyataan roh. Penyataan maksudnya pembuktian nyata begitu. Ya, penyataan, pembuktian, saudaraku. Artinya bisa kita alami, bisa dirasakan, bisa kita lihat secara nyata, bukan hanya ya secara iman, saudaraku, tapi secara nyata kita alami. Tiap-tiap orang dikatakan dikaruniakan penyataan roh. Amin. Jadi saya dan saudara menerima ya karunia untuk penyataan roh, dikaruniakan penyataan roh. Ya. Dan untuk itulah Tuhan dikatakan tadi mencurahkan rohnya kepada semua manusia, supaya semua tiap-tiap orang boleh mengalami penyataan roh. Saya mengalami penyataan roh, saudara juga mengalami penyataan roh. Ya. Penyataan, menunjukkan, membuktikan, saudaraku. Dinyatakan yang tidak kelihatan jadi nyata. Itulah artinya penyataan Roh Kudus. Bahwa dia ada, bahwa dia, saudaraku, ya walaupun dia roh tidak kelihatan, tetapi kita bisa ya merasakannya, bisa kita alami, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, sehingga anak-anak laki-laki perempuan bernubuat itu merupakan penyataan roh. Ya, orang-orang yang mutua akan mendapat mimpi. Nah, itu juga salah satu penyataan roh. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan ini juga adalah penyataan roh. Ya, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Artinya saudara, hamba-hambamu laki-laki perempuan, artinya mungkin ya waktu itu memang ada pembantu-pembantu dalam rumah tangga begitu ya saudaraku. Nah, hamba-hamba begitu. Ya saudara, kepada mereka pun Tuhan akan mencurahkan rohnya. Kalau mereka sudah tua, maka dikatakan orang-orang tua tadi katanya apa? Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Jadi kalaupun dia misalnya hamba itu saudaraku adalah orang yang sudah tua, dia juga dapat mimpi. Amin. Kalau dia masih muda, dia dapat penglihatan, saudaraku. Jadi tidak terbatas. Maka Tuhan katakan kepada semua manusia. Itu sebabnya kata Tuhan tadi, hendaklah kamu penuh dengan roh. Supaya apa? Supaya kita juga boleh mengalami penyataan roh dalam hidup kita. Penyataan kuasa Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Penyataan bahwa kita bisa mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata tadi bahwa Tuhan akan mengadakan mujizat, dan itu adalah pekerjaan roh. Haleluya. Itu adalah pekerjaan roh Tuhan, saudaraku. Maka kalau kita penuh dengan Roh Kudus, saudaraku, ya maka kita bisa berubah dari, saudaraku, bertumbuh dalam Tuhan, karakter kita berubah, hidup kita berubah, saudaraku. Bahkan juga ya kita bisa berubah dalam perkataan kita, sikap kita, saudaraku, dalam kita menjadi orang yang suka mengucap syukur, tidak lemah, bisa kuat menghadapi tantangan seberat apapun, tetap kuat. Sama seperti Petrus tadi, aniaya pun dihadapi, saudaraku. Ya. Dan memang, saudaraku, di tengah-tengah keadaan dunia sekarang ini, yang memang kita perlu ya penuh dengan roh. Amin. Supaya kita sanggup, supaya kita mampu, saudaraku, menghadapi keadaan dunia ini. Ya, itu sebabnya, saudaraku, Roh Kudus diberikan. Kita berkata roh itu diberikan kepada kita, dia akan diam di dalam kamu dan menyertai kamu selama-lamanya. Ya, dia akan menjadi penolong bagi kamu, kata firman Tuhan. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus, saudaraku, menolong kita. Ya, karena saya percaya penolong yang paling sempurna untuk menolong kita adalah Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri. Amin. Ya, memang tujuannya, jodohnya itu maksudnya akan ada pasangan hidup. Tapi saya percaya juga Tuhan tidak ingin, saudaraku, kita menjalani hidup ini, menghadapi tantangan ini seorang diri.
Tuhan mau menyertai kita. Tuhan berkata Yesus lahir, sebutkanlah namanya Immanuel, katanya, karena dia menyertai kita. Amin. Maka seorang penolong, ya tidak baik manusia itu yang seorang diri katanya, maka dia akan berikan seorang penolong. Walaupun pasangan kita, puji Tuhan, sudah menjadi penolong bagi kita, walaupun juga saudara juga tidak bisa dipungkiri sudah menolong juga dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan di sini. Ya, haleluya. Terima kasih tentunya untuk pertolongan saudara. Tapi apapun ceritanya, penolong yang paling sempurna dalam hidup kita adalah Roh Kudus. Amin. Tuhan mau menyertai kita, saudaraku, dan bukan hanya menyertai supaya kita boleh mengalami penyataannya, mengalami kuasanya, mengalami mujizatnya. Dan seperti saya katakan tadi, karena ini adalah rencana Tuhan, mari kita terima. Mari kita buka hati kita kepada Roh Kudus, biar dia ada di dalam kita, biar kita semua penuh dengan Roh Kudus. Amin. Sehingga kita bisa berjalan, saudaraku, dalam kehendak Tuhan, ya, dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, sehingga kita sungguh-sungguh boleh menjadi berkat juga kepada orang lain, saudaraku. Haleluya. Ya, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Sebab dengan demikian, saudaraku, kita mengalami, ya, penyataan Tuhan, penyataan kuasanya dalam hidup kita, dan kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Mari percayai firman Tuhan ini, saudaraku, karena ini adalah bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Maka kita semua boleh membuka hati kita, membuka jiwa kita kepada Tuhan. Kita terima Roh-Nya, saudaraku, dalam nama Yesus, mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Roh-Mu yang kudus pada itu. Oke, mari kita nyanyikan pujian kita. Roh-Mu yang kudus penuh itu mengalir dalamku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Roh-Mu yang kudus penuh. Roh-Mu yang kudus penuh
seperti Yesus, Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus, supaya setiap orang yang menerimanya dan percaya kepadanya, firman Tuhan berkata, diselamatkan menjadi anak-anak Allah. Demikian juga Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus kepada semua manusia, kepada kita semua yang ada di sini. Dan Tuhan berfirman kepada kita supaya kita penuh dengan Roh. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Tuhan tahu ketika kita penuh dengan Roh, maka kita sanggup menghadapi segala yang ada, sanggup menghadapi tantangan-tantangan kita. Kita sanggup menghadapi, kita bisa berani menghadapi semua tantangan yang kita alami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, datanglah sekarang, penuhi saya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Yesus mau menjamah kita. Yesus mau memenuhkan kita dengan Roh-Nya. Kuasa
kehendak kami semua penuh dengan Roh-Mu. Engkau mengutus, Engkau memberikan Roh Kudus. Firman berkata bahwa Engkau akan mencurahkan Roh ke atas semua manusia. Haleluya, haleluya. Kami semua di sini menerima Roh. Kami semua di sini membuka hati kepada Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus terus bekerja di hati semua anak di tempat ini, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang teguh di dalam. Sebab bukan buat gagah kami Tuhan, melainkan oleh Roh-Mu kami sanggup Bapa yang baik bertekun di dalam Tuhan. Kami sanggup setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami sanggup menghadapi tantangan-tantangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama. Kami bersyukur diberkati semua jemaat-Mu di sini Tuhan. Bapak kami mudah menerima jabatan anak-anak sekolah minggu Tuhan. Haleluya, diberkati kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Biar tiap-tiap hari kami merindukan Roh Kudus, merindukan Roh Kudus dalam hidup kami. Syukur Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian dan hormat bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, Amin, amin, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya percaya Roh Kudus bekerja di dalam kita, dan biarlah tiap-tiap hari pun kita rindukan Roh Kudus sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mengalami yang pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Apakah di antara kita mau didoakan saudaraku? Ada yang sakit, ya, berdoa. Tidak ada persoalan juga. Kita berdoa bersama-sama di tempat ini. Haleluya. Baiklah, kalau tidak ada, saudaraku, saya lanjutkan. Saya bacakan pengumuman untuk kita. Haleluya, saudaraku. Shalom. Ya. Yang pertama saya ucapkan selamat datang untuk kita semuanya. Selamat hari Natal, selamat hari Minggu. Selamat kita semua sudah beribadah dan kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saudaraku dalam nama Yesus, ya semua KKS kita akan diadakan itu hari Selasa dan hari Rabu. Jadi artinya kita aturkanlah yang ibadahnya hari Jumat, yang ibadahnya hari Sabtu, dibuatlah hari Selasa atau hari Rabu. Maka nanti pemimpin KKS-nya mengatur saudaraku KKS-nya kapan diadakan. Bagi yang kalau hari Rabu ya sudah biasa seperti hari Rabu, mungkin yang hari Jumatnya atau dan hari Sabtu, ya yang perlu dirubah. Oke, jadi KKS kita masih tetap jalan, tapi nanti hari Selasa dan hari Rabu. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian saudaraku, ibadah dosa apa juga masih tetap ada, yaitu pada hari Kamis. Seperti biasanya jam 19.30. Mari kita juga tetap berdoa. Mari kita hadir saudaraku untuk bersama-sama di tempat ini berdoa. Amin. Hari Kamis. Haleluya. Kemudian hari Natal. Ya, Natal kita untuk wilayah Baligi 2, Baligi Timur Barat akan diadakan hari ini. Yaitu ya nanti sore atau jam 5 sore nanti. Untuk itu semua Baligi Barat, Baligi Timur, saudaraku nanti hadir di sini. Kaum bapak, kaum ibu, pakai baju bagus-bagus, ya, baik juga pemuda-pemudi, ya, karena saudara nanti liturgi. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, dan kami juga mengundang wilayah Baligi Kota untuk mendukung saudara-saudara kita. Sama seperti mereka juga kemarin di Baligi Kota, mereka mendukung kita, saudaraku. Mari kita sama-sama juga bawa jiwa baru dari Baligi Barat, Baligi Timur, Baligi Kota juga kita bawa jiwa-jiwa baru. Amin. Yang gagal hari ini 2 minggu yang lalu tanggal 5 saudaraku dibawa di KKR kita, maka hari ini ya dijemput lagi saudaraku. Haleluya. Kemudian Natal tanggal 24 itu hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 24 ibadah kita dimulai jam 18 atau jam 6 sore. Amin. Ya, gimana jam 6 sore atau
jam 3 pagi, jam 3 sore, siang. Sore jam 8, jam 6 lah ya. Oke, haleluya. Kemudian tanggal 25, saudaraku, itu hari Sabtu, kita mulai pukul 10. Mungkin hari Jumat malam kan udah capek hari ini, jadi jam 10 lah kita mulai. Yaitu Natal tanggal 25, yaitu hari Sabtu. Amin. Dan Natal ini hanya sekali saja. Ya, jadi semua kita gabung dari barat, kota dan timur. Ya. Kemudian saudaraku, ibadah minggu tanggal 26, ya kita mulai seperti ini jam 9, sekali saja. Ya, tapi dimulai jam 9. Amin. Haleluya. Yang melayani nanti kami akan aturkan. Ya, itulah saudaraku pengumuman kita hari Minggu untuk selanjutnya untuk tahun baru, untuk tahun saudaraku ya akan diumumkan pada hari Minggu ini. Haleluya. Dan laporan keuangan kita ada di situ saudaraku, khususnya untuk KKR penginjilan kita belum dikurangkan ya, tapi sudah terkumpul ditambah dengan saldo kita yang lama 5.592.000. Jadi ya belum dikurangkan biaya Natal kita kemarin sama Natal sekolah minggu, dan juga mungkin setelah nanti barulah bisa ditotal semua pengeluaran kita. Haleluya saudaraku. Terima kasih buat saudara yang sudah berkorban. Kiranya Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, rumah tangga, keluarga, anak-anak kita. Semua diberkati oleh Tuhan. Saya kita semua panjang umur kita. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah pengumuman untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada ibu kita yang menunjuk kita dalam doa. Amin. Haleluya, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu saling kasih. Haleluya, kita angkat pujian kita sebab Kau besar perbuatanmu aja. Haleluya. Yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa pada pagi ini. Biarlah Kau memberikan kesehatan, kekuatan berpanjang, bahkan pengurapan-Mu Tuhan, pengertian dan pengetahuan yang bertambah-tambah dari sorga menimpa bagi Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami sidang-Mu yang sudah menerima firman-Mu. Kami pulang bawa berkat firman-Mu. Kami pulang dengan penuh dengan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Biarlah sukacita sorga, sukacita Roh Kudus memenuhi
Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat Natal kami hari ini Tuhan. 19 Desember Bapa hari ini, sore ini Tuhan. Bapa Engkau Tuhan memberkati Bapa Natal kami. Berkati semuanya balik ke timur, balik ke barat untuk boleh bersama-sama hadir. Dalam nama Yesus, kasih-Mu Bapa bekerja mengalir. Balik seluruh sidang umat-Mu. Balik ke timur, balik ke barat. Semuanya Bapa dalam keadaan baik-baik. Semuanya dalam keadaan sehat. Sehingga semuanya Bapa datang merayakan Natal. Membawa jiwa-jiwa kepada-Mu Bapa. Berkati kami semuanya baik-baik di kota Tuhan. Turut Bapakku, menyambut Bapakku Natal ini, mendukung Natal ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkatilah kami semuanya. Biarlah cuaca baik Tuhan. Dan cuaca hari ini yang baik dalam nama Yesus. Sehingga tidak ada yang terhalang untuk datang Bapa mengikuti KKR Natal kami. Dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Biarlah Bapa matahari bersinar Tuhan. Kapal langit cerah di dalam nama Yesus. Tidak ada mendung, tidak ada hujan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati peralatan kami Tuhan. Bapa kami berdoa untuk sound system kami. Berkati sound system kami berfungsi. Dalam nama Yesus. Mulai dari awal pertengahan sampai selesai. Peralatan kami semuanya terbaik. Dalam Yesus. Berkati semuanya para undangan kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah mengundang jiwa-jiwa. Tuhan ingatkan mereka Tuhan. Ingatkan mereka Bapa. Supaya mengingatkan dan menjemput membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu. Hari ini adalah hari yang terindah bagi kami Tuhan. Untuk bersuka cita Tuhan. Melihat Bapakku kemuliaan-Mu dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Kau Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kemenangan menjadi milik kami semua. Seluruh sidang jemaat-Mu. Kau Bapa, Kau Ibu, pemuda, pemudi, anak-anak semuanya Kau berkati sehat panjang umur Tuhan. Semuanya tetap berfokus oleh dalam setiap Bapakmu, anak-Mu, umat-Mu yang mengikuti acara ibadah ini. Berkati Bapa mereka di rumah dimanapun mereka. Jamahan-Mu, kuasa darah Yesus memberkati, menyucikan, membentengi mereka, menyembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terpujilah Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Saat ini mari kita bawa korban kita kepada Tuhan. Baik korban ucapan syukur kita, korban khusus kita, bahkan korban Natal, bahkan korban persepuluhan yang mau kita kembalikan kepada Tuhan. Semuanya biarlah memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam nama Yesus. Saat ini kembali datang Bapa untuk membawa korban-korban kami kepada-Mu Tuhan. Korban ucapan syukur kami, korban khusus, bahkan korban persepuluhan yang kami kembalikan kepada-Mu. Korban Natal kami Bapa, semuanya kami bawa dengan sukacita kepada-Mu. Tangan Tuhan terus yang bekerja Bapa-Ku di dalam kehidupan kami. Kau mengulurkan tangan-Mu memberkati setiap kami Bapa yang datang kepada-Mu membawa korban kepada-Mu. Kiranya korban kami ini, persembahan kami ini Tuhan, semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh setiap tangan anak-Mu. Semuanya Kau buat berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Bertambahlah kiranya hikmat kebijaksanaan, pengertian dan pengetahuan yang daripada Tuhan. Bertambah-tambah melimpah atas seluruh sidang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Berkat Tuhan dan menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Syukur Tuhan, haleluya. Dan di dalam nama Yesus segala pekerjaan jahat setan, bis penipu, kau selalu belakang paham, sakit penyakit, rencana, roh kematian, rupa bunuhan, tolak dalam nama Yesus. Segala siasat setan, rencana-rencana setan kami hancurkan dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, darah Yesus membungkus, membentengi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur, kita akan berikan korban kita bersama kita kepada Tuhan. Mari kita berikan dengan sukacita. Sambil berikan kepada Tuhan, kita memuji Tuhan. Buka bumi seribu rasa. Haleluya. Bertanam
Engkau Bapa sudah hadir di tengah-tengah kami, Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah menjamah kami, Engkau sudah bekerja di dalam kami, lewat ibadah kami hari ini. Kami percaya hidup kami diubahkan, hidup kami dibaharui pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah Engkau senantiasa memenuhkan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami akan melihat kuasa-Mu, ada penyataan-penyataan Roh Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus. Haleluya. Berkatilah seluruh umat-Mu Tuhan, sidang jemaat-Mu yang sudah datang beribadah. Mereka sudah membawa korban pujian, penyembahan, ucapan syukur kepada Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan juga kami sudah membawa korban persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkaulah yang memberkati seluruh umat-Mu yang telah memberikan persembahannya pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Engkaulah yang memberkati setiap usaha dan pekerjaan-pekerjaan anak-anak Tuhan. Semuanya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa mau dikerjakan tangan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau limpahi dengan berkat-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan, seperti kata Abraham, Ishak dan Yakub, turun di atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami semua hidup di bawah langit yang terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kasih karunia-Mu senantiasa bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Kami akhiri ibadah kami Tuhan. Berkati juga nanti ibadah Natal kami di tempat ini. Biarlah Engkau Tuhan memimpin kami, semua kami sehat sehingga kami kembali boleh datang beribadah bersama-sama, sehingga kami membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya. Dan semua pelayan kami sepanjang minggu ini Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Natal kami semua berkemenangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, dalam kami berdoa, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan saudara, pulang dari sukacita, dan aminkanlah firman Tuhan yang dijadikan bagi saudara. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesatan. Amin. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Amin. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Amin. Disokongnya engkau dari Sion. Amin. Kiranya diingatnya segala korban persembahan. Amin. Dan disukainya korban penyembahan. Amin. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Amin. Dijadikannya berhasil apa yang kau rancang. Amin. Tuhanlah yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Amin. Bersama dengan anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta pertolongan, bimbingan, penyertaan dan kuat kuasa dari Roh Kudus, turunlah ke atas saudara dan saudara sekalian, menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya kepadanya. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Untuk wilayah Baligi Barat, Baligi Timur, sebut waktunya pembawa